Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Mas Aam bakul roti paling ganteng dewe. Ya, sekarang saya gundul karena kesaking syukurnya bisa lulus ujian SIM mengemudi di Jepang untuk Futsu. Nanti bisa masuk Gako, insya Allah dari Sugata atau langsung Ogata atau double atau tronton. Nah, hari ini saya akan memberikan sharing kepada teman-teman yang ingin atau kepo gimana gaiman kiri kainya dan kesalahan-kesalahan apa yang harus dihindari agar bisa lulus untuk gaiman kiri kainya. Nah, untuk tes tertulisnya nanti saya akan bikin tutorial tersendiri. Untuk ini sementara kita bahas tentang tes prakteknya dulu. Karena kalau tes tulis kebanyakan dipelajari insya Allah bisa, karena hampir mirip lah sama di Indonesia. Nah, kalau tes prakteknya itu sangat-sangat berbeda. Karena apa? Karena setiap orang pasti bisa menyupir. Di Indonesia bisa menyupir, semua orang bisa menyupir. Tapi kalau di Jepang, karena ini negara disiplin, semua orang bisa menyetir, tapi belum tentu bisa menyetir ala tradisi peraturan di Jepang. Nah, kesalahan-kesalahan dari teman-teman saya dan saran-saran dari senpai saya itu saya rangkum ada sekitar 12 kesalahan. Nah, contohnya seperti ini. Kesalahan pertama yang harus kita hindari ya. Nah, ini saya kasihkan garis besarnya dulu. Nanti saya kasih tutorial cara naik mobil, cara mengaktifkan mesin. Pokoknya persiapan mau mengaktifkan mesin sama keluar dari mobil itu semuanya ada urutannya. Jangan sampai keliru. Satu, kalian lupa urutannya, minus 5 poin. Kalau udah lebih dari 35 poin, out alias gagal. Kalau cuman minus 30 poin, kalian masih bisa lulus. Nah, ini beberapa yang saya rangkum. Satu, kalau kita mau belok di belokan, minimal jarak roda dan jarak trotoar itu harus maksimal 50 cm gitu ya. Nih, ini ibaratkan trotoar ya, ini trotoar, ini mobil. Nah, saat mobil kita mau belok kiri, nih ya. Ini trotoar dan ini mobil, harus jaraknya itu ya maksimal 50 cm ya. Nah, ini jaraknya harus maksimal 50 cm saat belok. Yang pertama udah paham ya. Nah, yang kedua, kita itu ngasih sennya telat atau UNK-nya telat. Nah, jadi kalau kita itu mau belok ke kiri atau mau belok ke kanan, itu dari ujung trotoar itu kita tuh harus ngasih sen 30 meter sebelum tempat belokan ini. Ingat ya, sebelum 30 km sebelum 30 meter dari belokan kita harus memberikan UNK atau lampu sen. Nah, sekarang yang ketiga, kalian harus ingat maki komi atau ngecek di bagian samping belakang atau samping kanan di sini ya. Kalau samping kiri belakang, contohnya seperti ini, kita kan mau belok ya. 1, 2, kasih sen, ceklek. Nah, setelah dikasih sen 1, 2, 3, kita yoseru atau menepi 50 cm. Nah, udah di ujung ini kita maki komi. Romu mano itu yang untuk apa itu? Ibaratnya kan kalau kita mau yoseru atau menepi, kita romu mira, spion tengah, spion samping, terus di samping belakang itu harus dicek. Nah, kita baru yoseru kan. Nah, maki komi atau cek belakang ada dua versi. Kalau sensei yang satu cuman lihat belakang saja ini dik, itu nggak boleh, bisa. Ada juga yang spion samping, lihat samping belakang, itu juga boleh. Nah, contohnya lihat samping kiri, lihat belakang, atau langsung lihat belakang langsung. Setelah itu cek kanan, cek kiri. Kalau semuanya udah lancar, nggak ada apa-apa, kita langsung belok. Tapi kalau semuanya kita cek spion, maki komi, samping belakang ini, sama di sana-sana kok ada mobil, kita wajib berhenti, nggak boleh lewat. Soalnya apa? Jalan yang ada apa itu markanya atau jalan yang lebih besar itu diprioritaskan. Kita mau dari gang mau keluar itu nomor 2 ya.
Nah, itu yang makikomi atau pengecekan kita mau belok harus belok sini. Nah, Mas, masa kalau belok kanan harus makikomi? Nah, ini ada beda lagi nih. Kalau belok kiri kita harus makikomi. Soalnya apa? Ada pesepeda, ada sepeda motor, ada berjalan kaki. Ada nggak di sebelah mobil kita itu? Kalau ada kita berhenti. Itu kemungkinan besar kalian waktu yoseru atau menepi dari trotoar sama mobil itu tidak ada 50 cm, makanya mereka bisa masuk. Nah, kalau mau belok kanan, sebenarnya kalau mau belok kanan kita itu ya harus menepi juga. Romo merah, terus side merah, spion tengah, spion samping, kita kasih sen, romo merah, side merah, spion tengah, spion samping, sama belakang makikomi. Dicek, nggak ada, baru kita yoseru, yoseru atau menepi di trotoar, ya. Kalau diusahakan maksimal 50 cm dari trotoar ya, dari roda mobil sama trotoar mobil. Ini harus 50 cm. Nah, kalau cuman belok saja loh ya. Kalau cuman belok, seumpamanya ini mobilnya agak situasinya agak padat, usahakan kita nengok. Soalnya apa? Di lalu lintas Jepang, kalau oke lah, kalau semuanya orang Jepang atau orang gaijinnya itu nurut peraturan. Kalau ada yang rewel kayak di Indonesia itu, main salib US itu. Tahu-tahu kita mau belok, dia nyalip dari kanan, set, bres. Urusan selesai, repot mah. Lebih baik kalau sebelum Sasen Henko atau mau menyeberang ke kanan dia, lebih baik. Ini saran juga dari Gakko, soalnya guru saya. Ada yang bilang nggak usah, ada bilang makikomi nggak apa-apa, mengecek lebih baik daripada tabrakan. Dicek, nggak ada spion, cek, spion samping, cek, nggak ada orang, kanan nggak ada mobil, kiri nggak ada mobil, kanan nggak ada. Lebih mantapnya lagi 2 kali, kanan, kiri, kosong, les, langsung ya. Jangan pelan-pelan kalau nyebrang, langsung les, 20 km per jam lah, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat gitu. Nah, yang keempat, Sasen Henko. Sasen Henko, saat kita kan semuanya marka jalur mobil kan ada 3 biasanya atau 2 gitu ya. Kita seumpamanya mau belok ke kanan, otomatis kita kan jalannya kan di sebelah kiri ya. Dari sebelah kiri kita mau belok ke kanan. Kalau semua jalurnya ada 3, kita pasti akan ke tengah atau ke kanan untuk belok ke kanan. Nah, Sasen Henko atau pindah jalur untuk pindah jalur marka itu urut-urutannya sama seperti kita itu memberikan UNK. Romo mira, saido mira, spion tengah, spion samping kanan ya. Terus kita kasih UNK atau lampu sen. Nah, terus lagi kita cek lagi. Romo mira, saido mira, spion tengah, spion samping, cek belakang dari kanan, sebelah kanan kita kan, soalnya kita mau belok kanan, mau Sasen Henko kan, mau pindah jalur. Jadi cek tengah, cek samping, cek belakang samping ya. Kalau sudah nggak ada, baru kita langsung menengah dari jalur kiri, paling kiri kita ke tengah atau ke yang kedua, tergantung nanti markanya itu ada berapa jalur. Kalau di jalur kedua bisa belok kanan, jalur kedua aja nggak apa-apa, nggak usah jauh-jauh. Nah, saat belok pun, dari memberi sen sampai belok usahakan minimal 3 detik. Kalau udah ngasih UNK 1, 2, 3, itu kalian makikomi 1, 2, 3, semau Sasen Henko itu udah 3 detik. Jadi kita lakukan pelan saja, 1, 2, 3, cek tengah, cek samping, cek belakang. Oke, langsung kita pindah garis. Nah, usahakan saat kalian pindah garis itu kalian usahakan semulus mungkin, jangan langsung wes gitu. Nanti penumpang itu kaget, pengujian nggak suka, nanti dia langsung nulis ini terlalu kasar beloknya, langsung -5, bisa jadi -10. Nah, untuk yang kelima, saat kita itu ada di Kudarizaka atau turunan. Nah, saat kita turunan, kalau semua turunannya tajam, kita masukin 1. Tapi kalau turunannya biasa, kalau kemarin waktu tes saya itu turunannya biasa. Jadi itu kita harus pilah-pilah gimana Kudarizaka atau turunannya itu seperti apa. Kalian tuh harus tahu.
kan kemarin tuh sekolah di Gako ada dua Gako ini. Yang satu Gako turunan tajam, kita suruh masukin satu. Nah yang Gako yang kedua turunannya biasa, kita masukin dua nggak apa-apa. Yang penting jalannya 20 km per jam. Sedangkan yang Gako satunya lagi turunan tajam, maksimal 10 km per jam turunan, pelan-pelan itu. Jadi kita harus tahu medannya dari Menkyo Senta itu tajam apa enggak. Kalau tajam masukin satu, turun 10 km per jam. Kalau semuanya turunannya standar, masukin dua, jalan 20 km per jam. Seperti itu ya, harus dipilah-pilah. Dan setelah lagi, jangan injak kopling saat Kudarizaka atau turunan. Ya, itu akan mengurangi poin. Soalnya apa? Engine brake tidak bekerja. Nah, setelah itu, kalau seumpamanya apa itu? Kita kan tadi turunan, sekarang kita naik. Saat naik ini perlu perhatikan, Mas. Di sebelah kiri ada tulisan ichi tesi atau berhenti sementara. Nah, saat di pertengahan tengah-tengah sakamichi itu ya, atau di tanjakan ya, kita disuruh berhenti. Nah, setelah kita berhenti itu, kamu masukin gigi satu, tarik handrem, krek ya. Setelah kamu tarik handrem, nah itu nanti kamu masukin kita kakun lagi saat Romomira, Saidomira, Winka, klik ya. Lagi Romomira, Saidomira, cek belakang. Kalau nggak ada mobil, depan nggak ada mobil, kita lepasin kopling pelan-pelan, sama rem pelan-pelan. Kalau ada hentakan nah baru handrem dilepas, klik ya. Jangan lepas rem langsung lepas kopling, langsung gas, langsung lepas handrem, jangan. Itu ada pengalaman pahit saya tuh kebiasaan di rumah itu langsung lepas rem, langsung gas, langsung lepas kopling, handrem lepas. Ternyata waktu saya masukin, kayak saya grogi mungkin ya, saya pikir udah masukin gigi satu, ternyata baru masuk separuh giginya itu. Saya lepasin handbrake-nya, mundur, netral kembali. Langsung saya rem, saya masukin satu, saya handrem lagi, terus saya lepas kopling pelan-pelan, ada hentakan, baru saya lepas handrem. Itu hati-hati. Jadi kalau mau melepas handrem di Sakamichi, lepaskan koplingnya dulu setengah kopling. Kalau udah ada hentakan mau naik, baru lepas kopling. Itu berarti pertanda gigi udah masuk. Soalnya ada 3 orang, teman saya 2 itu ada yang mundur dikit juga soalnya. Jadi harus berhati-hati itu. Jangan sampai mundur. Kalau mundurnya dikit, gentengnya mungkin 5. Kalau agak banyak 10. Banyak lagi, out. Nah, setelah itu, kalau kita itu nanti ada 40 km per jam, maksimal 40 km per jam ya. Nah, itu kita disuruh di jalan lurus itu, kita harus ngegas tuh ya, sampai 40 km per jam. Wush, gitu ya. Nah, perlu diingat, kalau kalian itu mau ambil gas ancang-ancang gitu ya, hai, Yonjukiro dastek dasai, ya silakan lepaskan kecepatan 40 km per jam. Nah, kalian gas jadi agak masuknya tuh kopling dari kedua, ketiga itu ya dibuat selembut mungkin. Jangan sampai penumpang ketakutan. Kalau Indonesia kan enggak, jangan gitu. Di sini nggak boleh. Langsung kita minus genteng 5, genteng 10 gitu. Jadi kita usahakan masuk 2 yang masuk 3 semulus mungkin, sehalus mungkin, nggak ada hentakan, biar penumpang nyaman, dia nanti percaya sama supir gitu. Nah, setelah masuk ke kecepatan 40 km per jam, lepasin gas pelan-pelan, terus direm dengan 1, 2, 3, minimal 3 kali. 1, 2, 3, terus direm sampai dibelokan, kurang gigi kedua, tek gitu ya, masukin gigi 2. Alangkah baiknya kita cek lagi ya. Kalau mau belok nggak apa-apa sebenarnya, soalnya kabu, bukan tikungan. Soalnya itu bukan pertigaan atau perempatan, itu tikungan. Sebenarnya itu nggak usah cek, nggak apa-apa, tapi lebih baik mengantisipasi. Soalnya juga di Gako ada yang nyuruh ngecek, ada yang nyuruh nggak ngecek. Jadi kita tuh ambil yang ngecek aja, yang lebih aman. Sebelum kita belok,
kita cek tengah, samping, oke, aman, kita belok. Beloknya pun 20 km per jam, jangan kencang-kencang. Nggak boleh kencang-kencang kalau di sini, kalau belok-belok itu. Kalau kenyataannya sih wush-wush gitu. Cuman kalau di Mengko Senta saat tes, kita harus ikut aturan keselamatan lalu lintas. Nah, sudah saat belok ya, baru masukin 3, gas lagi. Gasnya jangan dadakan ya, pelan-pelan. Jangan sampai membuat penumpang takut. Intinya penumpang harus nyaman. Nah, terus itu, nah ini kesalahan saya juga sama temen, ada pernah tuh Shinjo Sugiru atau terlalu berhati-hati. Contohnya saat Sasen Hento itu ya, gitu. Kita tuh cek dek Suenka, cek lagi, baru Sasen Henko. Nah, itu kelihatan banget kita tuh terlalu konsentrasi, belum menguasai teknik berkendara di Jepang. Kalau kalian tuh belum menguasai, kita tuh pasti mengendaranya pelan-pelan. Wah, cek, 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 cek. Tapi kalau kalian udah hafal, tek, 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 langsung enak. Tapi kalau kalian belum bisa menguasai, kelihatan berhati-hati banget. Berhati-hati boleh, tapi jangan terlalu berhati-hati. Karena kalau terlalu berhati-hati, jalannya kita pelan. Aku kemarin Yukuri Sugiru, kamu terlalu pelan, terlalu hati-hati banget Shinjo Sugiru, nggak boleh mengganggu pengendara yang di belakangmu. Nah, seperti itu. Jadi kita itu berjalan normal, santai, tapi jangan mengganggu yang di belakang, gitu ya. Terus Meri Hari itu, kalau Meri itu pelan, Hari cepat. Meri Hari. Nah, ini maksud kenapa kok harus Meri Hari itu penekanan yang ibaratnya itu yang pasti. Kalau cepat ya cepat, kalau slow ya slow. Contohnya seperti ini. Kalau kita di tikungan mau belok, itu Meri atau pelan-pelan. Tapi kalau kita di jalan lurus, Hari. Kalau cepat ya cepat. Kalau di tikungan nggak pelan-pelan, malah malah bahaya. Kalau di jalan lurus ya cepat. Ya jalanlah 25 km per jam atau 30 km per jam, jalan les seperti orang naik mobil biasa, les. Tapi karena kita tuh hati-hati, oh bentar lagi belokan, harus kasih UNK, harus kakunin, kita harus hati-hati, kita pelan-pelan. Ada pengecekan itu ya, ada yang bilang, ada yang pelan-pelan gak apa-apa, ada yang minta dia pengen cepet. Kalau soal jalan lurus harus kamu tambah gas gitu. Jadi kita harus standar aja menaik mobilnya itu. Kalau jalan lurus, kita lurus pelan, kita lurus jalan standar 20 km per jam atau 30 km gitu ya. Jangan pelan-pelan. Pengujian nanti ini menaik mobil apa mau jalan kaki ini. Minus genteng 5 atau 10 gitu. Pasti genteng atau kesalahannya dikurangin. Nah, terus saat udah selesai semuanya, kalau semuanya poin kalian itu masih ada 30, masih minus 30 ya, itu masih oke. Nah, itu nanti kalau sudah sampai di tempat terakhir yang parkiran, Ichiporu nih otomatis udah selesai. Nah, kamu disuruh berhenti di por atau di tempat berhenti set itu ya, di nomor 1 atau nomor 2, nomor 3, terserah dia minta yang kemana. Kamu ikuti. Kalau seumpamanya Ichipor ini otomatis udah selesai. Kalau seumpamanya kita itu suruh berhenti di por yang nomor 1, kita berhenti set ini ya, ini mobil set, ini mobil ya, set. Usahakan ini mobil, moncong mobil sama tiang ini sejajar ini ya, harus pas nih. Jangan gini. Kalau gini nanti kita potongan nilai nanti, entah 10 atau 5. Kalau bisa pas, moncong mobil pas di porunya ini ya, jangan sampai enggak. Soalnya itu nanti kalau kamu pas, itu nilainya jos. Nah, kedua, kita berhenti di poru ini kan. Nah, antara trotoar dengan roda kamu, usahakan trotoar ini mobil, usahakan 15 cm, maksimal 30 cm. Kalau berhenti lo ya, berhenti di samping mobil set gitu ya, itu 15 cm sampai 30 cm. Jangan 50 cm, kejauhan. Kalau kejauhan nanti makan bahu jalan, mengganggu pengguna yang lain, seperti itu. Nah, kemarin saya karena pengen tak pepetin sampai 10 cm ya, itu sampai nyerempet inseki atau trotoar. Kedengeran aku sampai dalam, padahal mobilnya kedap udara. Tapi
langsung tak banding kanan. Nah, aku tuh agak down, wah ini lulus apa enggak ini. Nah, saya tanya sama orang Brazil, dia suka nganter orang yang kiri kayak SIM kan. Aku tadi gimana Varia Dusang? Tadi aku nyerempet Inseki. Nah, di sana kamu ada poin nggak kira-kira dikurangi poinnya nggak? Aku nggak fokus sama yang penguji. Memang gitu. Kalau kita tes jangan fokus sama penguji, kita fokus sama kos kita. Kos tuh ini. Kos tuh jalur. Ya, kita harus fokus jalur kita kemana, poin K, Kunin, semuanya harus fokus. Jangan ngurusi petugas yang di samping, nggak usah diurusi. Entah dia mau ngurangin poin kita, entah di tangan dia diem aja, nggak ngurangin poin, diem, udah nggak diurusin. Kita fokus kos kita, jangan sampai kita berbuat kesalahan, udah fokus aja. Biasanya grogi. Nah, kalau grogi boleh. Kalau grogi jangan, kalau tegang boleh. Kalau teman saya, ini bercanda loh ya. Grogi jangan, tegang boleh. Mas, tegang sama grogi bedanya apa, Mas? Ya seperti itu. Kalau grogi ya bisa tekan lah. Kalau tegang gitu lah. Kalau tegang pasti bisa masuk. Alias lulus. Bercanda ini. Intermezzo aja biar nggak tegang kalian. Nah, ini walaupun dari 1 sampai 12 ya, 11 itulah 12 tahun tambahan tadi untuk berhenti di Poro. Nah, walaupun kalian udah saya kasih tahu, oh ternyata harus ini, harus gini. Di kepala kalian, teman-teman saya dan saya itu udah bener, udah paham. Oh, harus begini, nggak boleh gini-gini. Tapi kalau udah grogi, biar urut-urutan mau mengendarai sama bagaimana tuh lupa semuanya. Takutnya seperti itu. Yang penting mental. Nanti untuk penguatan mental saya akan bikin tutorialnya. Soalnya saya itu 3 kali gagal, alhamdulillah yang keempat lulus. Ya maklum sajalah, saya kan orang desa, jadi ya kurang begitu ya, mentalnya mungkin kalau di lalu lintas Jepang mungkin agak down, takut atau gimana, mungkin seperti itu. Nanti saya kasih tutorial cara menguatin mental biar nanti bisa lulus gitu ya. Oke. Itulah kendala-kendala yang harus dihindari saat kita Gaiman Kirikai tes praktek di Menkyu Senta. Semoga bermanfaat dan kalian syukur-syukur sekali tes langsung lulus. Tapi kalau sekali tes itu gagal pun, 2 tes gagal pun itu normal. Karena apa? Cara berkendara di Jepang sama di Indonesia itu berbeda. Semua orang bisa menyetir, tapi yang mengetahui dan menguasai cara berkendara di Jepang tidak semua orang. Oke? Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.